Hai temans, hari ini gue mau ngobrolin soal sharing. Gue gak mau nyebut ini curhat, karena kalau curhat itu identiknya sama dengan mengeluhkan kehidupan. Meskipun iya sih, seringnya ya gue pribadi, kalau share ya iya berkeluh kesah. Namanya juga gue masih hidup. Jadi ada-ada aja berbagai macam rasa yang gue rasain setiap harinya. Rasa senang, rasa sakit, rasa sedih, rasa kecewa, rasa khawatir, cemas. Dan yang lebih seringnya sih rasa takut. Takut menghadapi orang, takut menghadapi hari esok, dan banyak ketakutan lainnya. Jadi ya gue pengen share lagi nih. Sekitar 3 tahun lalu gue ngeliat story teman di sosial media. Dia nge-share cuplikan sebuah film kayaknya. Di video itu ada seorang anak laki-laki dan wanita tua yang boleh jadi adalah neneknya si anak laki-laki itu. Si wanita tua ini ngomong ke anak laki-laki itu, "Kalau nanti lo akhirnya sukses, bahagia, lo gak perlu cari-cari gue lagi. Tapi kalau lo sakit, lo menderita, lo jatuh, lo butuh duit, cari gue, datang ke sini gak apa-apa. Karena kalau lo mau bahagia sendirian, gak peduli sama yang lain, gak peduli sama gue juga gak mengharapkan ya. Ya lo kalau udah bahagia nanti gak apa-apa, kalau udah gak ingat gue juga gak apa-apa. Tapi kalau lo menderita, jangan menderita sendirian, datang aja ke sini. Kalau lo sakit, butuh makan, datang aja lagi." Nah, dari cuplikan story itu, hati gue terenyuh. Mungkin teman gue yang share story itu juga saat itu ikutan terenyuh dengan cuplikan video itu, makanya dia bagikan lagi. Nah, seseorang yang sharing itu berarti dia emang berniat menyampaikan sesuatu. Ada sebuah makna yang ia harapkan bisa tersampaikan juga ke orang lain atau ke orang yang tertuju gitu. Dan sharing itu adalah kebebasan pribadi masing-masing orang. Gue nyebutnya juga sebagai salah satu cara orang mengekspresikan dirinya akan segala rangsangan perasaan yang ia rasakan. Dan sharing itu bisa apa aja ya. Kayak gue bikin podcast gini ngebahas masalah hidup gue yang ada-ada aja. Atau kayak gue yang dulu rajin nulis di blog pribadi. Atau yang hanya sekedar sharing story video apa gitu ke sosial media. Segala aktivitas itu sebenarnya sudah menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Dan soal apa feedback yang didapetin, sebenarnya itu sudah di luar ruang lingkup sharing itu sendiri. Jadi kayak gue nih, sharing obrolan episode ini itu gue cuma sekedar pengen sharing aja. Gue tentu memiliki makna yang pengen gue sampaikan ke pendengar, ke teman-teman semua. Tetapi perihal apakah pesan atau makna dari sharing ini tersampaikan atau tidak, itu sudah bukan ruang lingkup gue lagi. Terserah orang mau memaknai apa, mau mengambil nilai apa dari apa yang gue sampaikan. Atau sekalipun cuma sekedar didengarkan tanpa proses memaknai pun sebenarnya gak apa-apa. Cara tiap otak itu bekerja tentu berbeda, tergantung habit si orang tersebut, juga tergantung minat dan tingkat kepedulian orang tersebut. Jadi
Kesimpulannya, sebagaimana kita bebas menyampaikan segala keluh kesah, rasa bahagia pengen pamer misalnya, atau rasa kecewa pengen menunjukkan kemarahan terhadap seseorang. Ya, kita juga harus memahami bahwa orang lain pun sama halnya dengan kita. Apapun yang mereka coba sampaikan, rasa tidak suka mereka, rasa benci mereka ke kita, ya terserah mereka. Toh saat kita marah-marah di sosial media kita misalnya, niat kita ya sebatas menyampaikan bahwa gue tersakiti nih sama perlakuan lo. Tapi sama sekali gak bisa menuntut orang buat ngasih feedbacknya. Mau orang minta maaf, menyesal, atau justru gak peduli, atau bahkan gak notice sama sekali pun, ya sudah, sharing ya sharing aja. Ada yang dapat manfaatnya misalnya, ya alhamdulillah. Contohnya, kita sharing pengetahuan gitu, atau info lapangan kerja, atau sekedar tips-tips belajar. Tapi bukan berarti sebaliknya. Kalau ada orang yang lebih sering sharing masalah hidup yang gak ada habisnya, gak berarti gak ada manfaatnya ya. Justru boleh jadi nih, dari pengalaman gak enak orang yang ia sampaikan di podcast-podcast sejenis misalnya, kita bisa mendapatkan pembenaran diri dari sana. Kita bisa merasa gak sendirian menapaki hidup yang berat ini. Kita boleh jadi menemukan ketenangan pada masa-masa yang membuat kita tegang. Bahwa gak apa-apa kok saat kita merasa frustasi, sedih, dan gak berarti. Kita gak sendirian merasakan skema hidup yang kok kayaknya orang lain lebih bahagia. Enggak, karena setiap orang punya kesulitannya sendiri, punya caranya sendiri untuk bertahan. Enggak semua hal disampaikan dengan lantang dan riang. Ya sudah, sekian dulu sharing dari gue. Thank you ya sudah mendengarkan.